Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel DJ HW. Di video kali ini saya ingin memberikan yaitu review sebuah kernel yang menurut saya itu sangat hemat baterai dan bisa undervolt, dan juga cara pemasangannya. Dan kernelnya adalah Panda kernel versi 6.0. Saya sendiri sudah memakai kernel ini sekitar 1 mingguan dan saya kaget karena sebelumnya saya menggunakan kernel AIS, kemudian pindah ke kernel HMP dan undervolt, jadi hemat baterai sekali. Saya rasa baterainya tidak berkurang-kurang. Oke, kita lihat saat ini ROM-nya masih memakai kernel bawaannya. Ini saya pakai ROM Havoc OS versi 2.9 Android Pie, karena menurut saya Android Pie itu lebih ringan dan lebih hemat daya, dan banyak aplikasi yang hanya support di Android Pie, jadi saya lebih suka Android Pie. Untuk kernel Panda ini ada dua versi, yaitu AIS dan biasa atau HMP. Bagi yang suka bermain game bisa pilih yang AIS atau yang berperforma, atau kalau yang mau hemat daya bisa pilih yang biasa atau HMP. Oke, mari kita pasangkan kernel Panda versi 6 ini. Saya di sini ingin memasang yang versi HMP karena saya tujukan untuk yang hemat baterai. Oke, langsung saja kita pergi ke TWRP. Kita reboot sambil menekan volume atas supaya langsung bisa masuk ke TWRP. Di sini saya menggunakan TWRP Orange Fog Recovery Project. Yang lain juga bisa, intinya juga sama. Oke, sebelum kita install kernel, lebih baik kita backup dulu supaya kalau nanti ada bug atau gimana nanti kita bisa kembalikan ke kernel bawaannya. Yang perlu kita backup yaitu bootnya saja. Kita centang yang boot, kemudian kita beri nama sesuai keinginan kita yang mudah diingat. Kemudian kita swap untuk membackup kernel bawaan dari ROM-nya sendiri. Oke, setelah selesai kita back, langsung saja kita pasangkan kernel Panda versi 6.0. Kita pergi ke files dan cari file kernelnya. Saya taruh di download tadi. Di sini karena saya tujukan untuk yang hemat daya, hemat baterai, jadi saya pasangkan yang HMP atau biasa, jadi tidak AIS. Untuk pemasangannya kita diberikan custom untuk memilih seperti apa kernelnya nanti. Jadi kita bisa pilih CPU maupun undervolt atau tidak. Jadi bisa kita custom sendiri. Oke, di sini kita sudah masuk ke penginstalan Panda kernel. Kita next. Di sini kita diberikan pilihan untuk overclock CPU. Tapi di sini saya sarankan untuk tidak di overclock supaya hemat baterai. Tapi bagi yang suka ngegame, di overclock juga tidak masalah. Tapi biasanya HP-nya akan sedikit lebih panas dan lebih boros untuk baterainya. Tapi juga tidak boros-boros banget. Di sini saya menggunakan stok untuk menghemat baterai, dan di sini kita diberikan lagi untuk pilihan CPU dan GPU undervolt. Oke, di sini ada warning kalau kita menggunakan undervolt itu tidak stabil atau bahaya. Tapi tenang saja. Dengan meng-undervolt CPU dan GPU, kita bisa menghemat baterai, jadi kita pilih yang undervolt saja. Kemudian di sini ada kamera blobs. Ini biasanya kalau MIUI pakai new kamera, kalau AOSP pakai yang all kamera. Ada juga AOSP yang memakai new kamera seperti Android 10 itu biasanya ada yang memakai new kamera. Dan karena di sini saya menggunakan Havoc OS versi 2.9 Android Pie, jadi saya memakai alt kamera. Untuk ROM AOSP saya rekomendasikan untuk menggunakan alt kamera dulu. Nanti kalau ngebug kita flashkan lagi dengan new kamera.
Dan kalau memakai MIUI bisa pakai yang new camera, karena biasanya MIUI itu memakai new camera. Intinya kalau kameranya nanti ngebug, kita pindah dari old ke new atau new ke old gitu saja. Oke, kita next untuk memasangnya, dan kita pilih install Panda kernel versi 6 ini. Kemudian ini proses installing akan memakan waktu sebentar saja, tidak ada 1 menit. Oke, setelah selesai kita next, kemudian kita finish, atau kita bisa centang reboot untuk langsung ke sistem. Tapi di sini saya ingin memasang Magisk dulu untuk menambahkan root untuk dipasangi aplikasi EX Kernel Manager untuk melihat dalaman kernel dari Panda kernel ini. Oke, Magisk sudah terpasang. Mari kita reboot sistem, kita lihat isi kernelnya. Dan sukses bisa masuk ke sistem ROM Havoc OS versi 2.9. Kita lihat di tentang ponsel ini sudah terpasang Panda kernel. Mari kita coba untuk kameranya apakah bisa atau ngebug. Di sini untuk kamera depan bisa kita putar ke belakang, dan bisa juga untuk merekam video bisa. Kalau kameranya ngebug, kalau tadi milih all cam bisa ganti ke new cam, atau kalau tadi pilih new cam bisa ganti ke all cam kalau kameranya ngebug. Install lagi Panda kernelnya. Kemudian kita buka untuk EX Kernel Manager. Ini membutuhkan akses root. Kita lihat dalaman dari Panda kernel. Oke, di sini untuk frekuensi CPU-nya itu kecil, untuk little cluster dan big cluster itu di paling rendah sekitar 600 MHz sama 1113 MHz. Jadi rata-rata untuk frekuensi CPU itu rendah dan menghemat daya. Kemudian kita lihat untuk bagian CPU-nya. Kita lihat bagian governornya ada apa aja. Di sini terdapat banyak, ada interaktif sampai performance. Kalian bisa menggunakan sesuai kebutuhan kalian. Untuk kecepatan CPU standar seperti Snapdragon 636 karena kita tidak overclock tadi. Jadi tujuannya supaya menghemat baterai. Tapi untuk performa juga lumayan stabil, tidak ada bug. Kemudian di bagian grafik ini ada GPU boost. Kita bisa boosting GPU, kita bisa pilih yang high, atau kita bisa disable saja untuk menghemat baterai. Ada juga pilihan sound untuk mengatur gain mic. Kita pergi ke Miscellaneous, kita lihat USB fast charging. Ini ada pilihan, kita bisa enable. Oke, kemudian kita cek performanya pakai Antutu benchmark. Saya rasa untuk performanya itu tidak dikurangi dan sama seperti Snapdragon 636 pada standarnya. Tapi untuk hemat baterai itu di undervolt, jadi sangat hemat baterai sekali. Bagaimana dengan skor Antutunya? Mari kita tes apakah dia mendapatkan skor yang cukup rendah atau sama saja seperti standar Snapdragon 636. Dan dia mendapatkan skor 144.000 sekian. Ini performanya tidak diturunkan, jadi skornya sama standarnya Snapdragon 636 sekitar 145.000. Karena saya gunakan harian juga normal standar, tidak ada bug. Buat game juga lancar, tidak nge-lag parah. Oke, kita lihat di spesifikasi. Ini perangkat saya untuk GPU ditingkatkan menjadi Adreno 512. Jadi untuk ngegame ini rendernya lebih baik karena ditingkatkan dari 509 ke 512. Kita lihat di bagian CPU. Ini tidak di overclock, jadi standar Snapdragon 636.
Oke, bagi yang penasaran silahkan mencobanya sendiri, silahkan merasakannya sendiri. Tapi ini bagi saya sangat hemat baterai sekali karena di undervolt dan kecepatan CPU-nya itu tetap di standar. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bermanfaat untuk semuanya. Like video ini, share kepada teman kalian juga. Sampai jumpa di video berikutnya.